Hai semuanya, kembali lagi di channel aku, JC Angela. Yeay! Jangan lupa di subscribe dan pencet tombol loncengnya sekarang. Di video kali ini, aku mau review drama Korea berjudul Hi Bye Mama. Drama yang tampil di TVN ini menayangkan 16 episode yang pastinya akan menguras banyak air mata. Drama ini disutradarai oleh Yo Jae-won dan penulis naskahnya adalah Kwon Hae-jo. Ini bergenre drama dan fantasi, di mana ceritanya itu sangat unik, menarik, tidak masuk akal tetapi disajikan dengan sangat realistis. Hi Bye Mama ini menceritakan tentang seorang perempuan yang sudah meninggal dunia dan selama ini arwahnya gentayangan. Oleh dewa, ia diberi kesempatan untuk hidup selama 49 hari. Nah, apa sih yang harus dia lakukan selama 49 hari ini? Apakah ia akan tetap hidup menjadi manusia atau harus kembali meninggal? Kematian Chayuri yang diperankan oleh Kim Tae-hee yang sangat tragis akibat kecelakaan lalu lintas 5 tahun silam meninggalkan luka mendalam di hati orang-orang terdekatnya. Tidak ada yang benar-benar pulih dan bisa menjalani kehidupan normal setelah kematian Chayuri. Apalagi keadaan yang sedang hamil tua menyebabkan anak Yuri yaitu Cho Seung-woo harus dilahirkan ketika Yuri meninggal. Nah, suami Yuri yaitu Cho Gang-hwa yang diperankan oleh Lee Kyung-hyung merasa sangat bersalah atas kematian istrinya. Sampai-sampai ia trauma dan tidak bisa masuk ke ruang operasi. Karena setiap kali masuk ke ruang operasi untuk melakukan bedah, bayangan kematian istrinya langsung menyergap hingga ia mengalami serangan panik. Hal ini tentu berdampak buruk pada kinerjanya sebagai dokter bedah toraks. Ia bahkan berkali-kali mendapatkan sanksi indisipliner dan nyaris dikeluarkan dari pekerjaannya. Tak hanya itu, meski akhirnya Gang-hwa menikah lagi dengan perawat yang juga adik kelasnya yaitu Oh Min-jung yang diperankan oleh Go Bo-gyeol, ia tak pernah bisa melepaskan kenangan tentang Yuri. Ketidakmampuan Gang-hwa untuk move on dari Yuri membuat Min-jung sangat terbebani selama berumah tangga dengannya. Ditambah lagi dengan pertumbuhan Suwo yang sangat lambat dibandingkan dengan anak-anak lain seumurannya, kemudian adanya cibiran dari ibu-ibu rese di TK-nya si Suwo menyebabkan Min-jung sangat tertekan dan Min-jung berniat untuk menceraikan Gang-hwa. Bukan hanya Cho Gang-hwa yang terpukul dengan kematian Yuri, ada juga orang tua Yuri merasakan hal yang sama malah lebih parah. Untuk ibu Yuri, yaitu Jeon Eun-sok yang diperankan oleh Kim Mi-kyung, adalah orang yang paling bersedih. Walau kelihatannya berusaha tegar, dalam hati kecilnya ia tidak bisa merelakan Yuri pergi selamanya tanpa pamit. Ibu Yuri yang selalu hangat berubah jadi dingin sejak kematian Yuri. Ia melarang ayah Yuri yang diperankan oleh Park So-young dan adik Yuri yang diperankan oleh Kim Mi-so bertemu dengan Gang-hwa dan anak Yuri yaitu Suwo. Tetapi selama 5 tahun kematian anaknya, dia selalu mengunjungi kuil dan berdoa serta selalu mengunjungi taman sekedar melihat Suwo bermain di sana. Ayah Yuri juga sangat merindukan Suwo. Sampai seringkali dia mengikuti kerja sosial untuk mengajar di TK-nya Suwo. Kesedihan mendalam juga dirasakan oleh sahabat Yuri, yaitu Ko Hyun-jung yang diperankan oleh Shin Dong-mi. Sejak mulai akrab di masa kuliah, mereka berdua bagai tidak terpisahkan. Mereka sangat kompak, bahkan memiliki banyak kesamaan. Hanya dengan bertatapan saja mereka bisa memahami maksud masing-masing. Bahkan mereka menikah dan hamil di waktu yang bersamaan. Makanya tidak mudah bagi Hyun-jung merelakan kematian Yuri. Bukan cuma orang-orang dekat Yuri saja yang sulit menerima kematiannya yang mendadak itu. Arwah Yuri sendiri pun tidak bisa menerimanya. Dia tidak mau naik ke langit dan melanjutkan reinkarnasi.
Justru ia malah memilih terus mendampingi keluarganya yang masih berduka. Salah satu hal yang membuat Yuri enggan kembali ke dunia atas yaitu karena anaknya, Suwo. Suwo yang berhasil diselamatkan ketika Yuri sekarat tidak pernah bisa merasakan pelukan hangat ibu kandungnya. Sekarang, ibu mana yang tidak sedih meninggalkan anaknya seperti itu? Nah, makanya Yuri bersikeras tidak mau naik ke alam atas dan bereinkarnasi demi menemani Suwo. Tapi dalam wujud sebagai arwah, Yuri tidak bisa menyentuh Suwo. Di sini lagi-lagi kalian pasti nangis bombay. Nah, setelah 5 tahun kematiannya, Yuri menyadari kalau Suwo ternyata bisa melihat arwah. Akibatnya, banyak arwah penasaran yang mengikuti Suwo. Menurut dukun Midong yang diperankan oleh Yun Sabong, kondisi Suwo terjadi karena Yuri selalu ada di samping Suwo sejak ia lahir. Karena tidak terima dengan keadaan anaknya yang bisa melihat arwah dan sewaktu-waktu bisa membahayakan hidupnya, Yuri histeris dan mengutuk langit. Tidak lama setelah itu, ia ternyata bisa hidup kembali sebagai manusia. Kembalinya Yuri jelas mengejutkan orang-orang terdekatnya, antara tidak percaya, bahagia, dan bingung. Namun Yuri juga hanya mempunyai waktu 49 hari sebagai manusia. Selama 49 hari itu, ia harus mencari tahu alasan kenapa ia dihidupkan kembali. Nah, sesuai judulnya, Hai Bye Mama bercerita tentang kasih sayang ibu yang tak lekang oleh waktu dan alam kehidupan. Kasih sayang ibu lain yang tak kalah menarik dalam drama ini adalah kisah tentang Oh Min-jong, si ibu tiri Suwo. Walaupun dia mungkin bukan ibu yang melahirkan Suwo, namun kasih sayangnya pada Suwo nggak bisa diabaikan begitu saja. Min-jong lah yang merawat Suwo sejak bayi, memandikannya, mengajaknya bermain, mengantar ke sekolah, dan sebagainya. Meski Min-jong kerap terlihat suram karena frustasi dengan sikap suami yang masih belum bisa move on dari almarhum istrinya, tapi Min-jong tetap bertahan. Salah satu alasan ia bertahan karena cintanya pada Suwo. Bahkan Min-jong ini sangat peka. Ketika melihat seorang ibu yang melihat Suwo bermain di taman, Min-jong langsung tahu kalau itu adalah nenek dari Suwo. Makanya setiap sore di jam yang sama, Min-jong selalu mengajak Suwo untuk main di taman, supaya neneknya bisa melihat Suwo. Nah, sifatnya Om Min-jong inilah yang membuat aku sebagai penonton galau antara berpihak sama Yuri atau ke Om Min-jong, karena dua-duanya itu menurut aku berhak bahagia. Nah, setelah nonton drama ini, kita juga akan sadar betapa beruntungnya kita terlahir sebagai manusia. Karena selama 5 tahun menjadi arwah, Yuri melihat anak, suami, orang tua, dan sahabatnya itu dari dekat, tapi ia tidak berdaya untuk sekedar mengelus atau menggenggam tangan mereka. Bahkan, ia harus melihat tempatnya diambil oleh orang lain, tetapi dia juga sangat bersyukur karena orang yang mengambil tempatnya itu adalah orang yang baik, yang tulus sayang terhadap suami dan anaknya. Tapi sedih banget gak sih guys kalau kita jadi di posisinya si Yuri? Nah, di dalam drama ini juga dikisahkan cerita beberapa arwah lain di tempat Yuri dimakamkan. Nantinya Yuri akan membantu mereka agar mereka tidak menyesal dan segera naik ke langit untuk reinkarnasi. Ada cerita arwah atlet ternama yang bunuh diri yang tragisnya ternyata dia itu dibunuh. Kemudian ada juga sopir dan majikan yang tewas bersamaan karena kecelakaan lalu lintas. Ada juga 3 orang di dalam satu keluarga yang mengalami kecelakaan dan harus meninggalkan satu anak yang masih sangat kecil sendirian. Ada seorang mantu dan mertuanya yang tidak mau reinkarnasi sampai seluruh keturunannya meninggal, dan masih banyak lagi. Nah, bagaimana endingnya ya? Apakah Yuri akan tetap menjadi manusia atau malah menghilang kembali seperti seharusnya? Bagaimana dengan Ganghwa? Siapakah yang akan dia pilih antara Yuri dan Min-jong? Apakah Min-jong tetap akan bercerai? Bagaimana dengan Suwo? Bagaimana cara Yuri untuk membantu Suwo agar tidak lagi melihat arwah? Bagaimana dengan keluarga Yuri dan sahabat Yuri? Bagaimana cara Yuri untuk membantu arwah-arwah lain?
Nah, untuk yang penasaran, ayo segera nonton Hai Bye Mama. Dan jangan lupa untuk menyiapkan tisu ya. Sekian dulu video dari aku, semoga video ini bermanfaat dan menjadi referensi untuk kalian semua yang sedang mencari tontonan yang mengharukan, juga bagus. Selamat menangis guys, jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe. Bye-bye.